mulai ya. Sampean kan aku kerja nek Hongkong pakai bahasa Indonesia apa pakai Bahasa Jawa? Indonesia no. Arek sing Amerika engko ben ngerti piye. Aku Menarik. Thomas di Hongkong ini tahun 2012 aku 6 tahun. Oh, ambil tisu kita. Mas aku bawa tisu kok. Oh iya. Bawa. Cek kae cerita kok wis nangis ya, Mbak. Aku kan ya dadi bingung iki. Ayo gimana? Aku ki bingung mau cerita sama siapa. Oh, cerita sama saya nung. Sudah di sini tuh pasti sama Iya, saya. makanya aku Tak sini, dengerin, Mas. tak dengerin sampean. Sebenarnya aku kerja dari umur 15 tahun. Ngeri. Tahun 2001 aku udah di Malaysia toh. Terus Dulu aku belum nikah. Terus. Aku belum nikah. Nah, semua uangku kan ya tak kirim ke orang tua toh. Kan aku belum nikah lagi kan dulu aku tuh nggak mudeng gitu loh Mas, nyimpen duit. Aku dulu pertama kali di Malaysia 2 tahun setengah. Dapat majikan nggak baik. Terus aku pindah ke Arab. Duit juga tak kirim ke orang tua. Aku 2006 aku di Taiwan toh setahun toh. Itu duit juga tak kirim orang tua kan belum nikah. Aku terus aku ke Hongkong 2012 ini aku udah nikah. Otomatis duitnya kan Suami. ya nggak suami untuk kita keluarga ya Oke. kasih orang tua sedikit. Terus aku pulang 6 tahun itu aku pulang tahun 2017 aku pulang di Indonesia 5 tahun. Lah pas di Indonesia itu Yes. Keluarkan semuanya, Mbak. Keluarkan semuanya. ibuku punya utang banyak gitu ke rentenir. Aku pas hamil besar. Oh, Pak, hamil. makanya- iya, pas Hamil anak hamil. pertama. Nggak ambil anak kedua. Hmm. Kan 2017 aku pulang dari Hongkong Mas. Oh. 6 tahun. Terus pas hamil anak kedua, hamil tua ibuku minggat toh. Ninggalin utang banyak banget. Terus uangku dari Hongkong habis toh. Habis itu suamiku kecelakaan. Aku mutusin ke Hongkong lagi yang ini. 2022 aku ke Hongkong lagi. Nah, sampai sekarang ini masa tanah yang tak kan sekarang aku tinggal sama di tanah ibuku toh. Tanah yang tak tempatin itu ya Mas, ya suruh duitin padahal aku kan dari dulu kerja juga tak kasih orang tua. Masa tanah yang tak tempatin juga jadi sengketa. Kekiran, sampean sama ibu Iya, aku udah beberapa bulan gak telepon orang tua. Aku kayak sakit hati gitu loh Mas. Oh. Aku sampai sekarang belum baikan. Tapi anakku yang jagain ibuku masih minta duit terus. Gitu anakku buat alasan terus. Padahal suamiku juga kerja kirim terus. Aku bingung kalau apa aku harus pulang bayarin uang. Tapi nanti nek tua mereka gimana? Masa sampai segininya sama anak gitu loh Mas. Masa tanah sih tak tempatin juga suruh ya beli gitu loh. Ini solusinya apa? Oke. Aku kan baru masuk majikan 2 bulan, masa aku mau pulang beresin masalah. Oke. Aku 2 tahun juga nggak pulang ini Mas, nimbal gitu loh. Baru 2 bulan ini aku. Budrek lah wis mumet ndasku iki kudu piye ngene ya. Iya Mas, mau pulang. Masih majikan baru. Mau maksudnya ibuku minta diduitin oke, tak sertifikatin langsung tak kasih nama aku. Tapi lah nanti ibuku kan juga tua pasti ikut aku toh Mas kok. Sebegitunya. Sebegitunya mereka Oke. pegel gitu loh Mas. Oke. Apa? Aku masih pengen kerja. Aku rencana itu mau lebaran mau nge-break habis itu tapi kesini lagi anakku yang 5 tahun mau tak taruh pesantren gitu sih rencana apa aku harus gimana Tapi Mas. majikan baik gak? Baik tapi yo ribet lah Mas aku udah terbiasa Ribet sih. ya? Ribetnya majikan begitu. Iya biasa Yang penting sing ngrungokno gak ribet kan. Enggak, tapi kecampuran masalah Indonesia jadi aku putar gitu loh Mas. Oke. Pusing aku. Pusing aku bingung mau pulang apa enggak atau suami juga enggak pernah
nggak pernah ngertiin aku loh Mas. Aku bilang aku sudah jadi anak durhaka, aku bilang aku di antara durhaka apa orang tua, aku sampai bilang gitu. Aku belum komunikasi sama ortu sekarang. Sama saya nggak durhaka. Oke ya. Jadi ini persoalannya adalah keluarga ya. Jadi iya, bapak ibuku Mas. Jadi keluarganya sampean ini menuntut ya, menuntut Iya, segala sesuatu. Terus gitu loh. Tapi menurut sampean nih saya bertanya, gajinya sampean kalau seandainya untuk kehidupan anak dan semuanya itu kan sampean kan harus bisa simpen sendiri, itu menurut sampean bisa kan? Bisa Mas. Jadi kalau menurutku ya memang sampean harus menghilang, me time dulu. Iya, Jadi sampean menenangkan segala sesuatu, kemudian kiriman kan tetap jalan di rekeningnya siapa, biar mereka juga introspeksi kenapa kok sampean nggak bisa dihubungi. Sampean bilang aja, nanti 2 bulan 3 bulan lagi aku nelpon lagi ya, aku mau menenangkan diri dulu, aku ada goncangan dan nggak mungkin aku sampaikan ke kalian, bilang aja kan begitu. Nah, yang terima transferannya sampean ini siapa? Udah 3 bulan ini tak titipin temen Mas. Waduh. Aku udah nggak percaya suami juga kok. Dulu. Nah suami tak kirimin uangnya malah yuk kan aku bilang ini nabung ya buat bikin rumah kayak gitu. Pas aku udah nabung terus aku bilang nanya uangnya udah dapat berapa, suruh hitung sendiri. Aku kok dia bilang ada tinggal berapa gitu kan, nggak apa-apa toh, tak suruh jujur. Terus katanya tinggal separuh, ya wes nggak apa-apa, tinggal separuh, ini aku ada duit gini itulah. Mulai saat itu aku nitip ke teman Mas, nabung tiap bulan. Loh, temennya saman kok ndang gak kena dipercaya, aku juga. Itu alhamdulillah temanku bisa Mas. Aku percaya dia kok. Dia juga masih saudara, teman juga tetangga rumah. Lah kok nek wis kadung akeh terus digo mlayu piye sampean kena masalah nek? Enggak bakal mlayu Mas. Loh, ngawur iki nambahi masalah wo. Lah aku bingung loh Mas, nek di sini nabung dolar yo engko nek ngirim rumot minta ini minta itu sama toh. saya. Sama sendengan. Ya, nggak usah bingung. Jangan dititipin ke orang. Nah, kalau dititipin saya kan jelas. Ya, siap. Surat-surat semuanya sampean tulis nitip Mas, nitip. Nitipnya Ora usah nitip, masuk aja ke tabungan. Nanti kalau sudah angkanya sekian, aku yang ngirimin. Berarti nitipnya dolar apa rupiah Mas? Nggak usah dititip, sampean masuk rekening kan aja. Aku enggak punya rekening Mas. Ya buka nanti. Iya, BNI bisa. Kalau saya langsung rupiah sampean bisa BNI. BNI bisa buka di sini, saya sampean tak ajarin. Atau ada temen yang namanya digital, salesnya digital itu sampean syarat-syaratnya bisa. Kalau sampean mau Bank Hongkong, HSBC atau BOC boleh. Nggak jadi masalah, terserah sampean maunya kayak gimana. Supaya sampean juga ndeleh dewe gitu loh maksudnya. Ya kan? Iya. Oh enggak ditip ke saya, nanti kalau misalnya sudah bisa 20.000, 30.000 minta tolong ke saya, sampean tarik cash ya kan, terus minta tolong ke saya bisa. Kalau dari BNI tinggal lempar aja, BNI wong dipakai di Indonesia juga bisa. Bisa internet Bisa no. ATM sampean minta dikasih ATM, sampean pulang dudut di rumah juga bisa. Yang penting bisa dikendalikan, jangan orang. Sama tak titip teman. Nah, makanya yang dititipin teman nanti tolong transferin ke rekeningku ya, ini BNI. Iya katanya mereka juga ini siap transfer sih. Soalnya aku malah nyimpen duit. Ndang cepet gitu loh ya. Ini solusi pertama yang menurut saya yang harus sampean lakukan ya. Duit itu diamankan. Namanya temen kan kita juga nggak ngerti. Ibuku juga punya tetangga. Nah, tetangganya juga nitip duit ke ibuku. Nah, dibawa sama ibuku 70 juta di rekeningnya entek. Ibuku meninggal, apa enggak adikku sing nyauri. Lha ya sama. Iya. Kan sama tuh ceritanya. Nah, itu untuk solusi uang. Ya, sampean buka rekening BNI atau nek sampean mau Bank Hongkong ya buka Bank Hongkong. Nek wis kumpul 20 30 mau ditransfer minta tolong saya, oke, no problem. Kopi sak cingkir apa ngele, enggak usah bingung. Iya, Terus Mas. itu untuk masalah keuangan. Untuk masalah kedua antara sampean masuk manusia yang durhaka atau tidak, masuk sampean seperti apa dan bagaimana, bagi saya
selama sampean walaupun tidak berhubungan dengan mereka tapi sampean membawanya tetap dalam doa, buat saya itu tidak menjadi persoalan menurut saya. Karena memang gimana ya, sampean merasa bekerja keras sampai sedemikian rupa tapi tidak ada penghargaan dari orang-orang di sekitar, kan itu yang sampean rasakan. Iya, Mas. Semua orang yang di Hongkong kayak gini, makanya ketika tidak bisa mengendalikan, sampainya akan berubah menjadi jahat. Iya. Itu manusiawi, Mbak. Saya gak bicara itu persoalan yang mungkin ya bagi sampean sekarang ini wayaya abot-abote, ya kan. Terus kudu cerita dengan siapa dan bagaimana. Ya nggak apa-apa, memang harus cari teman. Memang sampean harus berbicara itu supaya keluar dari kepala, isi kepalanya. Gak apa-apa, sampean me time sampai akhirnya nanti sampean sudah berdamai dengan diri sampean sendiri, baru ngomong lagi sama orang-orang terdekat. Gak ada masalah menurut saya. Yang penting kan tanggung jawabnya sampean untuk ngirimin kan beres. Kalau sampean punya BNI ada online, nah kasih aja rekening bojonya, kasih rekening ibunya atau apa, minta aja, suruh minta temennya. Orang tua juga akan nyadar, kenapa sih kok kudu lewat koncone. Sebenarnya mereka juga berpikir, Enggak, Mas, orang tua aku beda, Mas. Loh. Dia pasti ngirim WA lewat anakku. Sampai anakku yang masih yang seharusnya dia tuh enggak mendengar kata-kata enggak baik. bagus gitu toh. Heeh. Sekarang contohnya anakku kan bilang gini, "Bu, Yayi mau nelpon," kayak gitu. Aku mau denger suara ibuku tuh udah takut duluan. Kayak trauma gitu loh. Soalnya enggak pernah nanya kabar apa gitu loh. Duit. Terus aku bilang sama anakku, "Ibu sibuk, Kak." Terus aku nanya sama anakku, "Kakak tahu enggak Yayi mau ngomong apa?" Anakku masa bisa bilang paling minta duit, Bu, kayak gitu. Anakku loh, Mas, ya. Tahu kalau ibuku tuh nyari aku cuman kalau duit. Apa yang aku punya itu di rumah itu sudah dijualin loh, Mas. Apa aja yang bisa dijual dia jual. Sekarang aku suruh nebus tanah yang tak tempatin rumah. Kalau aku ndak inget mereka, aku udah pindah nyari perumahan aja jauh dari situ, Mas. Soalnya aku kan anak tunggal. Aku tuh inget mereka kalau tua nanti gimana kalau aku pergi dari desa itu gitu loh. Tapi bapak ibuku nggak pernah ngerti kenapa sampai begini gitu loh, Mas. Rentenir terus. Itu tanah yang tak tempatin sertifikatnya itu ya dulu udah tak tebus pas aku hamil tua itu. Sekarang tak tinggal ke Hongkong lagi, digadein lagi. Ya nggak apa-apa, wes. Ya aku harus gimana, Mas? Apa aku harus bayarin? Nggak usah. Sampean simpen aja duitnya. Yang tanah tak tempatin itu, Mas? Ya nggak apa-apa. Kalau memang tidak diberikan buat sampean dan ditebus sama diambil mereka kan itu berarti dijual ya. Kita yang minggir loh. Rumahku udah tak bangun dulu di situ ya, Mas. Udah habis banyak aku, Mas. Lah sekarang gini loh, Mbak. Sampean mau nebus itu akan selalu jadi senjata loh, Mbak. Sekarang kalau memang nggak bisa yo, sampean baru masuk berapa bulan ini ke majikan. Terus sampean mau minta cuti kan? Enggak mau cuti, Mas, aku. Nah, Terus? Kalau cuti cuman sebentar. Nah, tapi enggak, sekarang pertanyaan saya, kalau memang break, sampean pulang urus itu kira-kira bakal kelar apa enggak? Duitnya sampean cukup apa enggak? Yang dihitung harus di situ. Aku rencana lebaran aku kan harus cuti, Mas, setahun kan. Aku bulan 5 tanggal 2 aku masuk toh. Nah, berarti lebaran, berarti puasa kalau aku ngebreak bulan 3 aku udah nyodorin surat. Kan masih punya ini gaji beberapa bulan ke depan, atau gimana baiknya, atau aku Ya enggak apa-apa, menurut sampean itu yang menurut sampean itu baik. Intinya kalau sampean masih muda kayak gini, masih cari uang masih bisa. Sampean ini kan bukan yang pertama kan? udah ini jalan ke 5 kontrak ke 5 betul, Mas. Yang dulu Satu 6 majikan? tahun, enggak 6 tahun satu majikan, terus 2 tahun, terus yang ini. Gitu. Kalau menurut saya, Iya. nggak usah nunggu lebaran sih. Kalau memang sampean nggak ada tanggungan, Enggak ada yang punya utang aku. ya sudah, pulang aja break.
Selesaikan itu urusan semua. Kalau memang mau dibayar ya dibayar, ada hitam di atas putihnya. Iya. Sertifikat semuanya, bayar, duitin, kasih. Sudah atas nama sampean dan sertifikatkan sekali. Udah kelar semua urusan ke rumah, ya kan, sudah dibeli, udah Berangkat sertifikat lagi. sampean bawa. Atau titipin ke safe deposit bank, bisa. Aku udah tak suruh beli brankas yang besi itu, Mas. Jangan Ya. safe deposit bank. Jadi surat-surat berharga itu taruh di bank, paling kena sebulannya 40. Oh, cuma Ribu. nitip tok ya, Mas ya? Enggak Bisa. digade, cuma nitip tok. Dititip. Oh. Nggak digade, titip safe deposit bank. Itu semua orang nggak bisa ngambil kecuali sampean. Itu di bank apa, Mas? Macam-macam, ada BRI ya, bisa? BCA, BNI. Oh. Bilang aja safe deposit bank. Oh iya. Itu iya, solusi. iya. Daripada sampean kayak gini, Pusing aku. pulang selesaikan. Hitam di atas putih, jelaskan tanahnya sekalian. Iya, mauku gitu. Tapi tanah itu, Mas, ada emasku, tapi Mas dia 1 ibu 2 bapak gitu. Kalau dari bapakku yang ini aku tahu. Tapi nanti dia pindah dong, kasihan. Sekarang kita jangan mikir kasihannya orang, iya kan? Sekarang pertanyaan, yang kasihan sama sampean siapa? Ya aku sendiri, Mas. Loh, lah aku gak mbok hitung. Lah ngrungokno sampean muni iki piye? Iya, Mas. Loh, saya itu loh ya. Saya itu setiap live itu kalau sampean nyalain notis itu aku panggil-panggil loh. Weh, Mbak. Aku yang nyari loh. Iya, Mas. Makanya aku kesini, Mas. Iya. Terus buntu. Iya. Enggak apa-apa, bisa kami memahami persoalan sampean itu, bisa sangat kami pahami. Saya juga mengerti perasaannya sampean, dan yang memang dibutuhkan adalah empati. Karena permasalahan di Hongkong itu bukan persoalan beratnya majikan, tapi kadang-kadang yang di rumah itu juga tidak memahami. Itu faktor penting itu. Saya kalau ceritanya sampean ini, ada satu orang juga umurnya 32, persis juga anak tunggal. Ketemu saya 32 waktu tanda tangan dia mau dependent visa sama suaminya. Ibunya suka main judi. Rumah dijual. Sama suaminya, mbaknya itu menikah sama orang Hongkong. Sudah Ya. ini males pulang ya. Mbaknya Aku juga gitu dulu. mbaknya menikah sama orang Hongkong. Kemudian Pak tua itu jualan sayur, punya anak 2. Ya kan? Anak 2-nya sudah dikasih rumah. Mbaknya itu umurnya 32. Sampean tahu suaminya umur berapa? 68 mau 70. Tapi ngayomi, ya, dibikinin rumah, dibelikan Fortuner, dijual juga sama ibunya. Judi sampean tahu sendiri kan? Tahu, Mas. Budek dia, orangnya hitam kecil, masih ingat saya di imigrasi Wancai waktu itu. Terus dia mikir, ya sudah, aku sekarang udah ada bojoku, aku boleh kerja, yang penting dia tak rawat. Dia menikah dengan Mbak E itu cuman pingin aku ramutan sampai tuwek. Diramut tapi dia juga kerja boleh. Nah dari situ kehidupannya mulai tenang. Jadi ibunya ditransferin, Mbak, tapi berapa sampean ngerti? 500.000. Mas 2 hari habis itu. 1 juta. Iya, makanya maksud saya Iya. sekali lagi bukan solusi yang seperti itu, tapi sampean pulang. Kalau bojo semua keluarga bahwa sampean jalannya benar ditata sudah tidak bisa, lepaskan. Tapi ya namanya anak, bukan durhaka. Tapi sampean sambil berdoa, semoga semua berubah. Ya sampean tetap ngirimi dibatasi, sampean lebih banyak memikirkan diri sampean dan anak sampean yang masih punya masa depan. Kalau memang diamankan di pondok dari mereka, ya sudah, daftarkan di mana yang amanah, bisa dipercaya, udah dididik aja di situ. Itu sebuah solusi. Jadi nggak perlu nunggu nanti Lebaran. Takutnya sampai nanti pulang dari sini naik ke lantai 20 terus lompat, lah itu sih menjadi persoalan besar sekali. Itu persoalan, mari tak konten terus wonge ngalih mencolot ya lu loro, aku diseneni wong akeh lah, masuk nggak? Iya, tapi aku seiling anakku sih, Mas, nggak mungkin. Nggak bisa sampai ngomong sampai saya ngerti sampai nggak bisa. Ya boleh bilang seperti itu, tapi setan ini kan nggak ngerti toh. Alah, masih seiling anakku. Aman ya. Cik iso ngombe kopi ya, cik iso mangan sego goreng kan. Cik iso ngrasakno pedes kan. Mending shopping, Mas. Mending shopping, jajan kuliner sepuasnya wes daripada. Tapi kan balik mikir. Iya, Tapi yang balik milih. ya, tapi majikan yang ini menurut sampean
banyak yang nggak sesuai hatiku tapi tak tahan gitu loh. Nggak sesuainya memang bener-bener nggak sesuai atau karena memang hatinya sampean yang lagi budek terus kecampur iku dadi Aku tambah kan, mumet. aku kan ya wis suwi to Mas kerja, jadi pengen iki jane iki ndek kamar dhewe gitu loh, punya kamar sendiri gitu loh, biar bisa istirahat gitu. Tapi ini ndak punya, mau libur juga ndak bisa istirahat, digondelin harus kerja ini. Ya berarti gitu loh. sampean ini Kan apik. aku tak pertahanke, aku naik kerja itu harus gini. finish gitu loh, tapi Gini. Aku break. Hmm? Aku break. Nek kowe gak kepengin break gajiku ndak no 7.000. Wani ora? lagi 2 bulan ya Mas. Gak apa-apa. Bukan Iki alasan. masak- Wah, masak. leci sih nak. Ya wis mulai lu. Aku break. Enggak, aku mana itu ndak bisa secepat itu. Nggak Yo, bisa sampean secepat. gombol aku Ada tak? 2 aku loh Mas. Hah? Iki baby sama anak 5 tahun. Sampean ngerti toh anak 5 tahun diomong itu Ya. cowok, ya Allah. Cece Vanoge lah, Vaniane lah. Kayak gitu aku kalau marah. Terus dia, Sorry Cece gitu. ya wis lo. Pulang aja. Kalau aku itu Beresin ya Mas. Ya. beresin. Soalnya nek anakku di masih dijaga ibuku pasti buat alasan aku itu ngomong anakmu, aku tuh jaga anak, padahal anakku enggak pernah dijaga Mas, ditinggal ke sana terus yang jaga anakku yang besar, ya masa anakku yang besar gitu loh, buat alasan terus, nanti cerita sama orang-orang aku enggak telepon, enggak kirim. Iyalah. Selesaikan tanahnya semuanya diurusin. Wis nek mau nangis habiskan lah. Wis tenang. Jadi kalau aku percaya gini nih Mbak, aku selalu percaya ya, ini bukan menghibur diri ya, bukan membuat orang juga senang. Aku percaya di saat kita itu wis rasane urip ikan gak kuat, ikan mentok toh Mbak. Nah, Iya, Mas. kalau itu terlewati, ya itu terlewati, itu ada sesuatu yang disiapkan dan menurut saya itu bagus. Soalnya nek sing ngomong ambek aku ngene, Mas apa jenenge, aku pingin balik lagi ke Hong Kong tapi aku ndak enak gara-gara majikanku manggil saya lagi, terus di situ ada CC-nya, aku nggak mau mateni rezeki nih. Nah itu ada di konten kalau sampai dengerin. Udah aku tonton semua Lah, konten Mas Sandro. Makanya aku lihat dia kan cerita, Mbak 5-7 tahun yang lalu uripmu piye, ora kena diceritakno Mas. Opo ya podo saiki masane sampean. Ya kan? Terus habis itu kan dia di endingnya ketawa-ketawa kan. Iso guyu kan. Nah, saiki kan sampean lagi ora kena diceritakno Mas sing iku kan. Kan sama aja tuh. Terus saiki akhirnya anake wis oke, wis oleh kerja, dhek nang omah dhewe wis ora enek bojone, wis mangkane tak kongkon rabi. Wis rabi nang karo nang Hongkong lak beres to, Mbak. Wis Mas wis ngene wis bahagia lah katanya. Ya wis balik nang Hongkong, tak tunggu nanti sampai di rumah. Kan saya bilang kayak gitu. Cuman kalau aku bongkar ceritanya dia nggak ada bedanya sama sampean nek menurutku. Lah aku masih punya ini Mas, anu kan kelas 2 ini SMK. Lah aku kan sering dengerin sampean katane ke Jepang. Iya. Nanti dikursusin ini, kelas ini dikursusin, aku kan dengerin sampean ngonten. Ah, Aku rencana itu anakku habis SMK itu Masuk LPK. Tapi umurnya kan belum ini. Gak masalah. Masa Mas? Dia tak suruh nambah Kalau bahasa Jepang. kalau bisa pas sekolah SMK ini dia juga udah les. Katanya enggak boleh Mas. Kata siapa? Gurune nanti kalau udah kelas 3 baru bisa katanya gitu. Ya udah. Kan iku gurune. Heeh. Aji kan iso golek cara dhewe ora kudu ngomong karo gurune. Berarti lesnya di luar sekolah itu ya? Iya no. Soalnya gini, Mbak. Oke, bahasan yang orang tua udah beres. Sekarang bahasannya awake dhewe sama anaknya. Jadi Iya. kalau dia kelas 1 atau kelas 2 sudah les. Terus ikut ujian sekalian yang namanya JLPT. Oke, sasaran kita itu bukan ijazahnya, tapi anak itu sudah bisa menghadapi ujiannya. Jadi ketika nanti dia kelas 3 umurnya sudah tepat, model dan bentuk ujiannya dia paham. Iya, Mas. Begitu dia dapat ya JLPT-nya itu N4. Syukur-syukur dia dapat N3. Tukokno tiket budal nang Jepang tak golekno gawean. Siap Mas, nanti ini maksudnya pengen kerja biar buat biaya dia nanti ke Jepang. Iya, Kerja maksudnya aku yang gitu loh. istirahat. Lah, Gitu. maksud loh kan make sense. Heeh. Ya kan kalau dia ketata dan bagus di sana kan
Syukur-syukur di kelas 2, kelas 3 bahasanya dia sudah, bahasaku sudah oke. Sampean beliin tiket kalau dia udah 17 ya, nggak usah pendampingan. Kalau perlu berangkat sama saya. Iya Mas. Ya kan, intinya kan begitu dicul, dia wis mbayangno ngene. Waduh. Lah aku kan iso nyekok ya alon-alon. Jurusannya Mas ngaruh nggak perawat dia sekarang? Gak penting. Oh gak penting. Gak penting. Gak penting bahasa. Justru perawat itu malah di sana gajinya lumayan. Jadi ilmunya itu oke, tapi nek bahasanya nggak nyantol. Ya, Kan persoalannya di situ. Iya Mas Andro. Jadi menurut saya dibalik semua masalahnya sampean, itu nek sampean nonton kontenku, bahwa ternyata ada harapan besar, ada sesuatu yang bisa sampean desain. Ini ya kerikil tajam aja ini. Ini bukan masalah yang gede menurut saya. Iya. Kan nek sampean nonton konten saya kan, kalau kita di desa, dengan orang tua dan lingkungan ini gak bener ngalih toh. Wis jelas harus pergi kita. Iya. Wong sampean pergi kok sekarang ke Hong Kong. Iya, Mas, nggak cocok sama lingkungan. Nah, jual sekalian. Kalau memang itu sudah diutangkan sama rentenir, lupakan mau kamu cita-cita bawa keluarga pergi. Ibu bapakku Mas, biarpun mereka begitu tapi Suatu saat mereka akan dengan sendirinya sadar. Di situ sampean harus sudah siapkan. Gak usah khawatir, wong rumah kok. Wong tuwek kena ditoto, ora kena ditoto ya wis noto dhewe. Mohon maaf sekali lagi, aku bilang, aku kasih contoh juga. Bapak saya juga sama. Saya itu termasuk anak yang kalau dibilang sampean enggak durhaka, aku lebih durhaka. Bapakku jene tak kon ngedol omahe. iya. Loh, bapakku masih ada aku ngomong dolen Pak omamu. Lah awakmu saiki manggon nang omahe Mbah kok. Kan omah gak enek. Nah di itu sing nggone Mbak Yuku ambek ponakanku. Mbak Yuku ambek ponakanku omahku gede. Didol tukokno perumahan cilik apa masalahe? Kena tak gawe modal usaha. Sedangkan saya tidak lagi terkena beban hutang dan sembarang kalir. Aku bisa ngomong lo kayak gitu dengan bapakku. Iya, Mas. Iso tegel apa gak luwih durhaka timbangane sampean? Tapi bojoku ndak enek ning aku, Mas. Loh. Lalu bojoku jangan karena harta kamu jadi durhaka kayak gitu Loh, terus. itu kan kalimatnya dia. Mm-mm. Sampean itu tidak durhaka. Iya kan? Sampean itu memahamkan cara berpikir orang tua itu enggak bener. Iya kan? Aku nek ngetutno cara mikirmu, aku sing remuk, Mak. Iya, makanya wis. Nek kowe ngerti enggak aku remuk? Kowe gak ngerti remukku. Mbok pikir nang Hongkong iki kerak-keruk duwe. Iya betul, malah aku kenapa Ayo. bilang aku bukan bank, aku bilang gitu sampai sama anakku. Ya wes sampe nek ngamuk nelpon aku ae nek lagi susah sumpah. Ngono lho. Jadi enggak ada masalah, jangan diluapkan sama mereka, luapkan ke saya. Ngono lho, ndak apa-apa. Ya memang butuh dilampiaskan. Kalau suami masih memberikan dukungan, ya ayo ditoto bareng ngalih saka omahe ibuke. Gitu loh. Iya, Mas. Nek sampean masih ada tetap di situ, lingkaran itu akan jadi lingkaran setan. Membuat sampean tidak nyaman, sampean tidak bisa berpikir, nyambut gawe enggak ngena. Yo nek gak menyebabkan penyakit, nek moro-moro sampean nyimpen penyakit goro-goro ngempet. Dampaknya lebih. Sorry itu saya enggak mengajarkan untuk orang itu durhaka. Tapi kalau sampean masih membawa doa, ya kan? Terbawa doa dan masih mendoakan mereka, mana ada durhaka? Enggak lah. Ya kan, gitu loh. Kan bisa jadi karena bapak sambung. Ini bapakku, Ah, bapak bis- ibuku. Kandung semuanya ya, wis gak enek. Masku yang bapak Teri loh, Ah, kan satu ibu dua bapak. gitu loh, Mbak. Terus sekali lagi, nek butuh konco, butuh wong dolen rene. Iya, Mas. Lha iku lho wong rame, iku lho gawe es setrup Aku wis udah barang tahu kali. ternyata rumah sini deket sama aku Junuan. Lha iya kan sak cap. Nggak tahu kalau sini kirain apa tuh Mas, mongko gitu loh. Ya makanya jangan terlalu budek pikirannya sampean dadi gak ropo-opo. Aku kan? seperti robot Mas yang kerja malam tidur saya. Nggak ada mikir, aku udah males mikir aku. Oh iya masuk lho gedang goreng wis dicepakno lho. Kurang penak piye lho, gawakno ceket. Nah, ronde royal barang enek ih luar biasa. Jadi kayak gitu ya solusinya. Menurutku sampean boleh lah break. Terus beresin semua masalah, beresin anakku yang kecil. Aku masih
harus memikirkan masa depan anakku toh, Mas. Siap. Aku harus kerja lagi gitu loh. Siap. Majikan banyak, nggak usah khawatir. Telepon Kai Sujike nek jarine bojoku kalau mau break medikalnya nanti di Hong Kong. Paling sampe nyelesain itu 2 bulan juga kelar sambil nunggu visa juga bisa. Aku agak lama pengennya, Mas. Ya sudah. 2 bulan ke atas mungkin baru beres gitu loh. Ya sudah, berarti pulang aja nanti baru balik. Cuman potongan lagi. Pastinya. Calling visa? Iya calling visa, tapi kan Potongan, potongannya iya. meh podo karo anak anyar. Masa, Mas? Bojoku bisa 2.500 kali 4, bisa 2.100 kali 6. Itu maksimal nunggu visa aku di Indonesia di atas 3 bulan potong lagi toh kalau di bawah 3 Iya, bulan. Kalau di bawah 3 bulan atau 2 bulan kalau sampean mau medikalnya di sini, ya itu tadi 2.500 kali 2 cuma. Oke. Tapi iya. kalau sampean Lebih rodok gitu. dawa, ya repot. Iya itu harus potong lagi Mas ya. Jadi kayak gitu, itu jauh lebih penting menyelesaikan segala sesuatu urusan. Ben kok nyambut gaene anteng. Nek wis mari Iya. kabeh budal kan enak. Iya Mas ini nggak tenang aku. Aku Pulang. mau nyari tambahan lagi. Mau Jangan putus kalau rasa. gini loh, kalau sampean berpikir orientasinya tambah lagi, nanti sampean malah tambah belara. Ini belum terselesaikan ya. Karena gini loh, nek sampean tambahnya gede, kok enek konco delok kontenku. Ngeling-eling suarane terus komen. Terus sampean maca komen 1000 nae, 15.000, 14.000. Ndang cepet. Lah, menggo apa ora sampean? Menggo. Enggak, Mas. Jere sapa wong mumet ndase yo pangga menggo, Mbak. Wong setan kok. Aku lho paham. Jadi hal seperti itu yang menyebabkan teman-teman itu tingkatan stresnya tinggi, enek sing ngompori, ongkone luwih gede, didudui, dipameri, dibudali oleh temenan, kepenaan bablas wis. Tek wis. Enggak Mas. Aku milih jalur aman aja. Hari ini kan sampean ngomong ngono nang aku. Ben ambek lusa kan saya nggak tahu. Enggak, aku ndak nek pikiran seperti Iya, itu. saya kan nggak tahu. Saya berpikir seperti itu kan boleh. Boleh. Lah iya. Nanti kalau terbukti misalnya enggak, 2-3 bulan lagi Mas aku masih baik-baik saja. Aku cek sehat. Nah kan baru saya Mau percaya. Percaya dong. Kan saya nggak tahu nanti pulang moro-moro enek kali kok seweger tak nyemplung tepuk dhuwur kan aku ya ndak ngerti to, Mbak. Enggak. Masih normal ini Mas. Pikiranku wes. masih mikir anak. Wis aman kan? Wis Ini. setengah rodok plong ah. Oh, Nek wis rodok plong ae iso mangan sega goreng, gedang goreng apa mangan mbok apa iki wong-wong nggowo apa kan. Ngono lho ya. Iya. Wis ya. Sip ya. Berarti aku Pulang. kalau ninggal video yang Kak Sujike ninggal Nanti sekalian, sama lopan di nan- bawah. nanti aku biar ndak usah kirim-kirim video lagi gitu. Sama Bisa ya? lopan. Tapi kan sampean cek nangis hari ini. Kalau bisa jangan hari ini lah. Enggak lah, Episode nanti udah berikut, udah wis hilang reda nangisku. baru wis reda baru kesini. Bojoku rada nek ndelok aurane wong sedih iki kadang-kadang kok sik tahan sik. Jadi biar keluar aurane pas Kai Sujike itu sumringah. Ya udah tak ampet ini nanti ketemu Mas Andrew harus nangis ini. Iya, nek ketemu sekarang nangis habiskan. Ya. Tapi nanti kalau mau Kai Sujike sudah hilangkan Terus, itu semuanya. Boleh, nggak apa-apa. Nggak dilarang di sini tuh nangis nggak dilarang. Biar lega ya Mas. Ya. Yo, teriak-teriak bengok-bengok paling gue yo tonggone sing bengok-bengok. Woi. Aku sih dikomplain. Sama seperti psikolog sih, menenangkan. Aman kan? Ngasih solusi. Ya urip kayak gitu, Mbak. Nek gak iso tak tutup aja channelku kan. Itu tujuan saya. Rezekine akeh lho. Sampeyan iki rene ku nggawa rezeki nek menurut, bukan bawa beban. Makanya tak kuwongkoni rene aku golek omah rada ombo. Nekakno kendir-kendir. Iya Mas. Wong edan-edan. Iya, ini kan piye ya Mbak, wong susah, wong sedih, wong ngelak lah. Dhewe iso ngekeki ngombe seger kan kebahagiaan. Ya gak apa-apa, terserah. Di luar sana mau ngomong apa silahkan. Yang penting kan aku di WA karo malaikat aman, Bro. Aman, Bro, gitu loh. Makasih loh Mas. Ngasih Ya. solusi. Ya jelas. Sebenarnya enggak memberikan sebuah solusi sih menurutku. Sampean sudah tahu sendiri, cuman
Aku kancan Biar mantep gitu loh. Aku kancan ono nangis ngono ae asline. Rungokke curhatanku, aku butuh wong kayak gitu ya Mas. Enggak, jadi dalam porsi saya, kan saya tadi bilang, bapakku cek urip tak kon ngedol omahe. Apa gak luwih kurang ajar aku dadi anak, iya kan? Nah nek sampean kan wong tuane sing njaluk. Iya Mas. Lah nek aku sing ngongkon ngedol. Terus pusing aku kadang. Aku sampai bilang sama suami, sebenarnya aku ini anak kandung atau enggak sih, aku bilang gitu. Kabar enggak pernah ditanyain duit, terus apa yang di rumah dijual semuanya. Tak tanyain dong, notifikasiku mesti muni ceting, kecuali memang anjene sampean gak ono YouTube kan. Jadi gak betul. Oh, komen terus sama. Nah, makanya Pas masih aktif internet. makanya kan aku nyariin kan. Aku nyariin, jangan bilang gak ada yang nyariin loh. Kita nyariin terus. Tak sewakno omah sing ngombo, moro rek. Itu orangnya banyak moro ya. Iya, Tempat berkumpulnya orang kan bahagia. Gorong iku kok nyanyi-nyanyi malah. Loh. wah, langsung happy. Wis ya? Dah, makasih ya Mas Andro. Wis, tenang. Makasih. Gak wis. Makasihnya karo Gusti Allah aja, ditemukan sama saya. Iya, Wis terima gitu kasih. aja. Seperti mimpi. Pokoknya bagi saya masa depan itu cerah karena dari Anak-anakku, Mas. karena dari sisi sampean sendiri itu kuat gitu. Dari sisi sampean sendiri punya pandangan ke depan, punya sesuatu yang uripku gak mau sakmene. Targetku masih panjang, Ya, Mas. wis, Iya. makanya jaga kesehatan. Ya. Iya. Wis disenengno stres ya wis biasa. Ibadah sembarang kali. Saya pernah diceritain anak yang stres, depresi, ketemu konco gak enek, gak ada YouTuber juga. Ya dia ke masjid pas libur, udah dicurahkan itu semuanya, dia berdoa, habis itu baru pergi belanja, shopping, makan. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Menurut saya, masalah itu nggak ada yang nggak bisa dilewati. Tapi setelah terlewati itu kita bisa berkaca lagi nggak bahwa sudah sampai di titik ini ya hidup saya. Semua orang punya pengalaman yang sama, punya kesedihan yang sama. Tapi ketika kita jatuhnya 10 kali, kita bisa bangkit 30 kali. Sangat itu mbak. Cebloknya ping 10, tapi tanginnya ping 30, berarti kan siap. Ya. Iya Mas. Membias campur kita. Oke teman-teman semuanya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.